Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya FX Wisnu Ardianto. Saya mahasiswa program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan vlog sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pertanahan dengan topik pembahasan mengenai inbreng tanah sebagai penyertaan modal dalam perseroan terbatas. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep inbreng tanah, menjelaskan prosedur hukumnya secara sistematis, serta mengkaji implikasi dan risiko hukum yang dapat timbul apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, kita mulai dari pengertian dasar. Istilah inbreng berasal dari bahasa Belanda yang berarti pemasukan atau penyetoran modal ke dalam suatu perusahaan yang tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau aset. Dalam konteks hukum pertanahan, inbreng umumnya berupa tanah dan bangunan yang diserahkan oleh pemegang saham untuk dijadikan sebagai bagian dari modal perseroan. Menurut buku Hukum Pertanahan karya Dr. Diana Erwena Pitupulu, inbreng merupakan penyertaan aset non-tunai yang wajib dinilai berdasarkan nilai wajar atau harga pasar. Penilaian ini menjadi penting karena menentukan konversi nilainya, nilai aset tersebut, menjadi saham tentunya dalam perseroan. Dengan demikian, secara hukum terjadi transformasi status dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan korporasi. Artinya, tanah yang sebelumnya merupakan milik pribadi atau megang saham, setelah dilakukan inbreng yang sah, akan berubah menjadi bagian dari kekayaan perseroan. Sebagai gantinya, pemilik tanah akan memperoleh saham sesuai dengan nilai tanah tersebut. Oke, sudah mengerti? Kita masuk selanjutnya ke bagian dasar hukumnya. Peraturan mengenai inbreng tanah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Khususnya ada di pasal 34 yang memperbolehkan penyetoran modal saham dalam bentuk selain uang. Ya, ini. Undang-undang kemudian ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Tentang apa? Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Juga peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Baik, kita masuk
ketiga mengenai regulasi. Regulasi ini menunjukkan bahwa inbreng tanah tidak hanya merupakan tindakan korporasi, tetapi juga merupakan perbuatan hukum agraria yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya kita juga membahas mengenai prosedur pelaksanaan tanah inbreng. Secara sistematis, prosedur inbreng tanah dapat dibagi ke dalam 3 tahapan utama. Kita masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama adalah tahapan korporasi. Pada tahap ini, penyetoran modal dalam bentuk tanah harus mendapatkan persetujuan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Hal ini penting karena setiap perubahan modal dalam perseroan harus mendapatkan legitimasi dari organ perseroan. Kemudian dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut oleh apresial independen. Nah, penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai pasar yang wajar dari tanah tersebut, sehingga tidak terjadi overvaluasi maupun undervaluation atau undervaluasi yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Nilai apresial inilah yang kemudian menjadi dasar atau bottom line dalam menentukan jumlah saham yang akan diberikan kepada pemilik tanah. Baik, itu tahapan pertama. Kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua adalah tahap hukum pertanahan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan akta pemasukan ke dalam perusahaan atau namanya akta inbreng. Oleh siapa? Dibuatnya oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Akta ini merupakan dasar hukum terjadinya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada perseroan. Setelah itu harus dilakukan pembayaran kewajiban perpajakannya, seperti pajak penghasilan, kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun yang paling krusial dalam tahap ini adalah pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan yang dikenal dalam proses namanya proses balik nama sertifikat. Begitu. Perlu ditekankan bahwa tanpa adanya pendaftaran ini, maka secara yuridis kepemilikan tanah belum beralih kepada perseroan tersebut. Baik, kita tinggalkan tahapan kedua, kita masuk ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah tahapan administratif. Tahap ini meliputi perubahan anggaran dasar perseroan serta pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan struktur modal. Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, maka secara hukum tanah yang diinbrengkan telah sah menjadi bagian dari kekayaan perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perseroan, yaitu adanya pemisahan kekayaan antara perseroan
dengan pemegang saham atau yang dikenal dengan Doctrine of Spirit Legal Personality. Baik, kita masuk selanjutnya ke bagian tahapan penting, yaitu permasalahan dalam prakteknya. Dalam kenyataannya, sering terjadi bahwa proses inbrank tidak dilakukan secara sempurna, khususnya dalam hal tidak dilakukannya pendaftaran tersebut. Pendaftaran apa? Pendaftaran hak peralihan atas tanahnya. Untuk memahami hal ini, kita dapat melihat studi kasus PT Metro Batavia. Dalam kasus tersebut, seorang direktur telah memasukkan tanah sebagai modal ke dalam perusahaan, namun tidak dilakukan proses balik nama sertifikat. Sertifikat tanah tersebut masih atas nama pribadi si direktur. Nah, kemudian direktur tersebut menjual tanah kepada pihak lain. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik direktur. Karena nama yang tercantum dalam sertifikat tanah yang diakui secara hukum sebagai pemilik yang sah adalah direktur. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam hukum pertanahan Indonesia, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Implikasi dari tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak ini sangat serius. Pertama, tanah tersebut tidak menjadi bagian dari kekayaan perseroan. Kedua, perseroan kehilangan hak tentunya, hak atas tanah tersebut. Dan yang ketiga, pihak ketiga seperti kreditur bisa juga dirugikan karena tanah tersebut atau jaminan. Yang keempat, membuka potensi sengketa hukum yang sangat kompleks. Baik, dalam konteks ini berlaku prinsip yang dikenal sebagai asas nemo plus juris, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi dari apa yang dimilikinya. Selain itu, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Apa artinya? Artinya sertifikat dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya di pengadilan. Namun demikian, pembuktian tersebut tidaklah mudah, sehingga posisi hukum pihak yang tidak melakukan balik nama menjadi lemah. Secara kritis, kita juga perlu melihat bahwa praktik inbrank tanah relatif jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain prosedurnya yang sangat panjang, biayanya juga yang tinggi, serta kompleksitas administratif dan perpajakannya. Akhirnya banyak pelaku lebih memilih penyetoran modal dalam bentuk uang tunai dibandingkan aset non-tunai seperti tanah tersebut. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa inbrank tanah merupakan mekanisme penyetoran atau penyertaan modal yang sah dan diakui dalam hukum Indonesia. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi sebuah prosedur hukum yang berlaku.
kunci utama dalam inbreng tanah adalah pendaftaran peralihan hak. Tanpa proses tersebut, maka tanah tidak akan menjadi bagian dari kekayaan perseroan. Meskipun secara faktualnya telah digunakan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, teman-teman, kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Demikian pemaparan saya mengenai inbreng tanah dalam perspektif hukum pertanahan. Pada kesempatan video selanjutnya, rekan saya, Sabit Siva Adima, akan melanjutkan pembahasan mengenai inbreng tanah dalam aksi korporasi sebagai strategi BUMN menuju IPO. Terima kasih.